Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fitria dengan nomor MPM 724720574 dari kelas PGSD 2024C dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Wiraraja Madura. Jadi di video kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng dengan judul Kisah Seorang Putri dan Penjaga Kuda Kerajaan, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia SD oleh dosen pengampu Bapak Kadirusman SPD MPD. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng dengan judul Kisah Seorang Putri dan Penjaga Kuda Kerajaan. Di sebuah istana kecil yang dikelilingi hutan hijau dan aliran sungai yang jernih, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Ia bukan anak bangsawan, melainkan hanya seorang penjaga kuda kerajaan. Setiap harinya, tugas Arga membawa kuda-kuda kerajaan ke padang rumput di pinggir hutan untuk mencari makan. Arga yang terkenal sebagai pemuda yang tampan, baik hati, dan rajin dalam bekerja. Pada suatu hari, sebelum matahari mulai terbenam, Arga mendengar suara tangisan dari arah sungai yang tak jauh dari tempat ia berada. Dengan rasa penasaran, Arga mulai berjalan mencari asal suara tangisan itu. Tak disangkanya, ternyata suara tangisan itu dari seorang gadis cantik yang sedang kebingungan mencari gelangnya yang jatuh ke sungai. "Apa yang terjadi?" tanya Arga. "Gelang kembaran ibuku hilang, jatuh di sungai ini. Aku bingung harus bagaimana mencarinya," jawab gadis itu. Tanpa berlama-lama, Arga mulai turun ke sungai dan mencari gelang itu di balik batu-batu kecil. Tak lama kemudian, Arga menemukan gelangnya. Benarkah ini gelangmu?" "Ya, benar. Terima kasih banyak. Namaku Putri Alia," katanya dengan senyum manis di bibirnya. Arga belum sempat menjawab, ia justru terkejut karena gadis yang ia temui adalah putri dari kerajaan tempat di mana ia bekerja. Karena dari sejak awal Arga bekerja di kerajaan, ia belum pernah bertemu secara langsung dengan sang putri. Arga hanya mendengar dari cerita-cerita warga tentang paras kecantikan sang putri kerajaan. Ternyata hari itu Arga bisa bertemu dan berbincang secara langsung dengan sang putri. Putri Alia namanya. Ia dikenal sebagai putri kerajaan yang memiliki paras wajah cantik. Dari sejak pertemuan itu, mereka sering bertemu diam-diam di tepi sungai. Sang putri yang sangat senang mendengar cerita Arga tentang bagaimana kehidupan di desa. Begitupun dengan Arga, ia bisa tahu kisah kehidupan di kerajaan dari cerita sang putri. Namun, pada suatu hari, raja mengetahui kedekatan mereka. Raja marah karena menganggap seorang pemuda penjaga kuda seperti Arga tidak pantas dekat dengan putrinya. Raja sejak mengetahui hal itu, ia bermaksud untuk mengusir Arga dari kerajaan. "Pergi kamu, orang sepertimu tidak pantas dekat dengan putriku," ucap tegas sang raja pada Arga. Namun sebelum Arga pergi, ia sempat berkata pada raja dan Putri Alia, "Aku memang bukan anak bangsawan, tapi percayalah, perasaanku pada Putri Alia sungguh tulus," ucapnya. Mendengar kalimat itu, Putri Alia bersedih, menangis, dan memohon kepada ayahnya agar memberikan Arga kesempatan untuk membuktikan ketulusannya. Karena sang raja tidak tega melihat putri satu-satunya bersedih, akhirnya ia memberi Arga kesempatan dengan sebuah tugas untuk mengujinya.
yaitu Arga harus bisa membantu sebuah desa yang sedang mengalami kekeringan. Tanpa berpikir panjang, Arga menyetujuinya. Dari hasil kerja kerasnya dan bantuan dari para warga, akhirnya Arga berhasil menyelesaikan tugas dari sang raja. Dari hal itu, raja bisa melihat ketulusan dan kesungguhan dari Arga untuk menyatakan perasaan tulusnya kepada sang putri. Sejak itu, raja mulai luluh dan merestui hubungan putrinya dengan Arga. Raja sadar bahwa kemuliaan seseorang tidak dilihat dari kedudukan maupun harta, melainkan dari hati dan perbuatan baiknya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya raja merestui hubungan mereka dan Arga dan Putri Alia memutuskan untuk menikah. Mereka hidup dengan penuh kebahagiaan. Arga dan Putri Alia menjadi pasangan yang sangat dicintai oleh rakyat karena mereka sering membantu sesama tanpa membedakan kedudukan seorang putri kerajaan dan rakyat biasa. Dan dari situ, sungai tempat di mana pertama mereka bertemu dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Sungai Cinta Abadi. Tamat. Mungkin sekian dongeng yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Namun sebelum saya tutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're